Jujur, syok banget ngebaca komentar para dokter dan nakes di threads yang remehin pasien BPJS yang ngeluh belum dapat kamar. Tenaga kesehatan kan harusnya bisa jadi pihak yang paling mengedepankan empati. Mirisnya, orang yang diremehin sama dokter dan nakes itu sekarang meninggal dunia. Kami di PIS ngucapin turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Yurizal. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya. Jadi ceritanya gini, pada 22 Juli, akun threads milik almarhum memposting keluhan terkait dia nggak dapat kamar perawatan. 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS, tulisnya. Postingan itu pun rame dan dapat banyak komentar dari dokter dan nakes. Yang bikin shock, komentar-komentarnya empati banget. Kami spill beberapa ya. Yuris, aku pakai asuransi kelas eksekutif suite. Masuk IGD siang, subuh baru dapat kamar, tapi aku enjoy di IGD, nggak berisik. Namanya orang sakit, nggak sempet main sosmed. Lihat layar HP aja kepala sakit, ini baru beneran orang sakit ya Yuris. Harus istirahat, jangan main medsos, dan banyak komplain apalagi pakai BPJS, tulis akun @ayanaris. Kalau full mau dipindahkan kemana? Mau di lantai? Nggak ada hubungannya sama BPJS atau enggak. BPJS yang pakai banyak, otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma lu sendiri. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah selalu kosong. Ngeselin dah, nakes atau rumah sakit bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin masyarakatnya malah gini, tulis akun @benny_christian. Potong aja kak nadinya, nanti juga cepet dapat ruangan, tulis akun @widyarini. Yuris orang miskin, harta miskin, ilmu miskin, akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar, apalagi kalau itu rumah sakit rujukan nasional. Mungkin sekelas RSHS Bandung atau RSCM Jakarta kan, boleh gue bilang sesuatu. Lo goblok, banyak bacot, tulis akun @nauza_kim. Dan masih banyak lagi komentar dari dokter dan nakes yang ngehujat almarhum. Karena postingan almarhum rame, sepupunya tuh angkat bicara. Dia bilang almarhum udah meninggal pada 31 Juli lalu karena terlambat ditanganin rumah sakit. Kondisinya udah gawat banget katanya. Maafin sepupu saya kalau curhat gini di thread. Sebelumnya dia sakit nggak pernah cerita-cerita kemana-mana. Bahkan ke keluarga apa-apa nyimpen sendiri. Sudah ya, jangan ada hate lagi di sini, tulisnya 3 Agustus lalu. Sontak hal ini jadi ramai diomongin netizen. Mereka nggak expect kalau komentar tenaga kesehatan bisa sejahat itu. Gelar tidak menjamin punya attitude baik, tulis seorang netizen. Sedih banget, minimal sebelum ngetik tuh dipikir dulu, empati banget jadi orang, tulis netizen lain. Miris, padahal katanya melayani, tapi nyatanya empati, tulis yang lain. Karena keramaian terus berlanjut, netizen pun ramai-ramai ngedoxing dan ngehujat beberapa dokter dan nakes yang ngehujat almarhum. Banyak netizen ngehujat balik para dokter dan nakes itu dengan istilah si paling orang have. Kata orang have di sini artinya orang yang punya banyak uang, barang mewah, atau privilege. Selain netizen, banyak juga dokter atau nakes lain yang speak up dan menyayangkan ketikan para nakes yang jahat ini. Salah satunya dokter Mirza, dia ngingetin kalau semua orang bisa saja blunder kalau nggak hati-hati. Menurutnya orang boleh aja yapping di threads buat lucu-lucuan, tapi sebaiknya dipikir berkali-kali sebelum diposting. Coba ketik apa yang ingin ditulis, lalu baca lagi setidaknya minimal 5 kali dan kemudian berpikirlah kira-kira layak atau tidak untuk diposting, tulisnya. Sulit ya bersosmed? Ya, memang tidak mudah. Perlu rasa yang tajam sebelum posting agar tidak blunder. Kecuali jika memang ingin glosor dihujat massa, tambahnya. Nanggepin hal ini, Kementerian Kesehatan menyesalkan komentar sejumlah akun media sosial yang dinilai nggak berempati itu. Kemenkes nekenin bahwa empati dan profesionalisme harus tetap dijaga, termasuk ketika tenaga kesehatan menyampaikan pendapat di ruang digital. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman bilang,
Komentar yang terkesan meremehkan pasien atau keluarganya nggak sejalan sama nilai pelayanan kesehatan. Dia ngingetin tenaga medis dan tenaga kesehatan buat mengedepankan komunikasi yang baik saat menyikapi peristiwa yang berkembang di masyarakat. Menurut Aji, sikap bijak di media sosial juga jadi bagian dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dia juga negesin bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Setelah perbincangan meluas, sejumlah dokter yang sebelumnya ikut berkomentar menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media sosial. Mereka juga menyatakan bela sungkawa ke keluarga almarhum dan menyesali unggahan yang telah dibuat. Nama dokter yang minta maaf itu adalah Norma Zahara, Elda Putri, Widya Rini Pangestika, dan Beni Christian Sihombing. Beni Christian Sihombing bilang dia tuh bertanggung jawab atas tulisan yang diunggahnya di Threads. Dia juga bilang siap menerima konsekuensi dari rumah sakit, ID, MKEK, pengadilan, ataupun instansi lain. Dari kejadian ini jadi nunjukin kalau gelar, pendidikan tinggi, atau profesi keren ternyata nggak otomatis bikin seseorang tuh bijak pas main media sosial. Kami paham kok, nakes itu capek, bebannya berat, sering kerja di bawah tekanan. Tapi capek itu bukan berarti boleh nyakitin orang lain lewat komentar yang merendahkan pasien. Pasien yang nggak dapat kamar juga sama-sama korban dari sistem, bukan musuh yang harus disindir. Pasien datang ke rumah sakit karena memang lagi sakit dan setelah diperiksa dokter dinilai harus dirawat inap. Nah, kalau semua kamar lagi penuh, pasien terpaksa nunggu. Biasanya mereka tetap dirawat sementara di IGD sampai ada kamar yang kosong atau dirujuk ke rumah sakit lain kalau memungkinkan. Jadi, pasien yang nggak dapat kamar itu sebenarnya juga korban dari sistem. Mereka tuh nggak mungkin sengaja datang pas kamar itu penuh. Mereka juga nggak mau berjam-jam nunggu di IGD sambil nahan sakit. Di sisi lain, nakes juga pasti kewalahan karena harus ngurus banyak pasien dengan kapasitas rumah sakit yang terbatas. Makanya, kondisi kayak gini harusnya nggak bikin pasien sama nakes saling nyalahin. Dua-duanya sama-sama kena dampaknya. Yang perlu dibenahi ya sistem pelayanannya, mulai dari kapasitas tempat tidur sampai tata kelola rumah sakit. Karena pada akhirnya semua orang yang datang ke rumah sakit cuma punya satu harapan, bisa cepat ditangani dan sembuh. Empati tetap harus jadi yang utama, jangan sampai pasien yang lagi kesusahan malah jadi sasaran sindiran. Yang diharapkan masyarakat dari dokter dan nakes itu bukan cuma jago ngobatin penyakit, tapi juga punya empati. Karena buat orang yang lagi sakit, kadang kata-kata yang baik sama pentingnya dengan obat. Yuk, lebih hati-hati dalam bermedia sosial.